Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman dengan Fitri Marisa Channel. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mengenal tentang Sinta Kemendikbud.go.id. Jadi ini Sinta terbaru ya. Nah, kali ini kita akan membahas dan mempraktekkan tentang bagaimana kita bisa melakukan update profil Sinta kita. Dan kita juga mengenal bagaimana fasilitas-fasilitas yang ada dalam Sinta ini. Nah, ini adalah linknya, jadi alamat linknya ya teman-teman ya, sinta.kemendikbud.go.id. Kemudian di sini tampilannya seperti ini ya, memang secara visual lebih menarik ya kalau menurut saya. Oke, kalau untuk menu-menunya ini memang hampir sama, tapi memang ada penambahan ya teman-teman ya. Nah, oke. Kita tidak membahas menu-menu secara detail. Di sini kita langsung saja untuk mengetahui bagaimana sih profil kita di dalam Sinta yang terbaru ini. Oke, kita langsung saja login ya. Login, kalau kita sudah punya akun Sinta, kita tinggal migrasi saja ya, datanya kan sudah termigrasi, kita tinggal username password itu sesuai dengan Sinta yang lama. Oke, misalnya ini saya username dan passwordnya sudah saya simpan dalam cookiesnya browser ya, jadi langsung login. Nah, kemudian kalau kita sudah login, ini hasilnya adalah seperti ini. Jadi di sini memberikan informasi bahwa kita sudah masuk. Nah, ini adalah nama kita gitu ya. Nah, sekarang kalau kita ingin mengecek ya, bagaimana profil Sinta kita, kita tinggal klik My Profile. Nah, ini adalah halaman Sinta kita. Nah, di dalam halaman Sinta yang kalau user ini login, maka di sini disediakan dashboard. Jadi ini adalah dashboardnya. Nah, di dalam dashboard kita bisa tahu skor Sinta kita itu berapa gitu ya. Kemudian Scopus H-Index kita berapa, kemudian WUS H-Index kita berapa, begitu juga Google Scholar. Dan ini adalah update yang terbaru sesuai yang diverifikasi oleh verifikator ya teman-teman. Jadi seringnya kita begini, di Google Scholar saya sekian, tapi kenapa H-Index saya di Sinta belum belum bertambah. Nah, ini tergantung dari verifikator Sinta mengupdate ya teman-teman ya. Jadi verifikator Sinta yang ada di perguruan tinggi kita. Jadi setiap perguruan tinggi pasti ditunjuk verifikator. Jadi kalau misalnya kita ingin Sinta kita terupdate sesuai dengan yang ada dalam Google Scholar kita atau mungkin di Scopus kita, kalau misalnya memang selisih ya kita perlu melaporkan ke petugas verifikator untuk bisa melakukan verifikator terhadap Sinta kita supaya ada perubahan. Nah, misalnya saya cek dari Google Scholar saya untuk H-index saya 14 ya. Kemudian kalau dicek di sini 14 artinya sudah terupdate. Begitu juga untuk Scopus saya juga sama ya, sesuai dengan yang terbaru saat ini. Oke, itu untuk dashboard teman-teman. Kemudian untuk explore Sinta, nah, di sini kita bisa klik ya. Di sini ada apa sebenarnya? Nah, ini kembali ke tampilan yang pertama tadi. Jadi ketika kita login, kita bisa melakukan explore nama author kita, nama author yang akan kita cari. Kalau kita mencari yang lebih detail tentang berdasarkan keyword yang lain, ada affiliation, jurnal, dan seterusnya. Nah, ini sama sebenarnya ya dengan tampilan Sinta di Sinta versi sebelumnya, hanya berbeda di visualnya. Oke, kita lanjut ya, masuk ke My Profile lagi. Nah, yang terpenting di sini kita bisa melihat salah satu yang penting adalah kita bisa melihat list verifikator perguruan tinggi. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi, list verifikator di sini kita bisa melakukan cek terhadap verifikator dari Sinta kita. Jadi, kita bisa menghubungi gitu ya, menghubungi bagian verifikator. Oke. Nama-nama tersebut ada di dalam list ini. Nah, kemudian kalau kita klik di My Sinta, nah ini yang menurut saya ada
hal yang baru gitu ya kalau dibanding yang sebelumnya, secara tampilan juga, kemudian secara filter ini juga sudah lebih bagus gitu ya. Jadi kalau kita klik My Sinta ini kan terkelompok menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jenis publication kita. Misalnya publication Scopus ini ada berapa, kemudian kuartil berapa, ini ada semua. Kemudian publication WOS juga sama, ini juga disediakan juga ya. Kemudian publication Google, ini yang dimaksud adalah Google Scholar ya. Nah, di Google Scholar ada berapa? Nah, ini kita bisa melakukan cek ya, melakukan cek, kemudian tahun dan semuanya kita bisa klik juga di sini. Nah, kemudian, ini yang terpenting teman-teman, ini publication Garuda. Nah, publication Garuda di sini menyesuaikan dari indeksasi Garuda yang sudah diindeks sesuai dengan ID kita. Nah, oleh karena itu, teman-teman, bagi yang belum mengisikan ID Garuda itu tidak bisa melihat ini. Nah, sekarang bagaimana kita mengisikan ID Garuda? Nah, yang pertama kita harus memiliki ID Garuda dulu, memastikan sebenarnya memiliki, tapi kita harus tahu ya, kita harus tahu ID Garuda kita itu berapa gitu ya. Nah, cara mengetahui ID Garuda di video ini, video sebelumnya sudah saya publish ya, teman-teman bisa melihat ini atau langsung saja mengetikkan di pencarian misalnya Fitri Marissa Channel ID Garuda, nanti akan ada video saya yang terkait dengan cara mencari ID Garuda atau cara melakukan klaim artikel yang belum masuk. Jadi prinsipnya begini, kalau kita sudah memiliki ID Garuda, kalau kita sudah memastikan ya mendapatkan ID Garuda kita, maka kita perlu mencantumkan atau kita perlu meletakkan ID Garuda kita ke dalam profil dari Sinta, sehingga ID Garuda, sehingga indeksasi atau publikasi yang terindeks di dalam Garuda akan masuk di sini begitu. Nah, bagaimana cara memasukkan ID Garuda ke dalam profil? Nah, kita bisa masuk ke sini ya. Setelah login tadi kita masuk di pojok kanan atas, kemudian update profile. Nah, kalau update profile ini kan semua profil yang profil kita yang berhubungan dengan publikasi kan ada di sini semua ya teman-teman, mulai dari status, kemudian NIDN dan seterusnya. Semuanya ada di sini sampai dengan pangkat dan seterusnya. Nah, untuk ID Garuda itu diisi di sini. Nah, ini kebetulan yang ID Garuda sudah saya isi. Ini sebelum ada migrasi ini ya. Ini saya sudah sedang mengklaimkan yang baru. Jadi ini adalah ID Garuda saya yang lama. Nah, misalnya ini ya ID Garuda sudah ditemukan, kemudian teman-teman bisa isikan di sini. Setelah itu langsung simpan gitu ya, langsung update profile ini. Nah, kemudian nanti kalau sudah terupdate, kita kembali ke My Sinta lagi. Nah, barulah kita bisa mengetahui bahwa publikasi kita di dalam indeksasi Garuda ini sudah masuk di sini. Nah, ini juga sudah terfilter kalau kita ingin melihat yang publikasi kita Sinta 3, Sinta 4 dan seterusnya ada di sini semua. Nah, kemudian bagaimana kalau kita sudah memiliki publikasi, misalnya anggap saja kita memiliki buku atau mungkin IPR tapi belum masuk gitu ya. Nah, saya contohkan salah satu saja. Sebenarnya prinsipnya hampir sama ya teman-teman. Jadi misalnya ini saya memiliki buku gitu ya. Misalnya ini kita klik ya, di buku itu kita klik sehingga nanti masuk ke sini kan. Nah, ini kan list dari buku yang direkam atau yang ditangkap oleh Sinta. Yang ditangkap oleh Sinta ini biasanya berdasarkan Google Scholar. Nah, ternyata begitu dicek, salah satu dari buku saya misalnya itu tidak masuk di sini. Nah, bagaimana cara memasukkan gitu ya? Cara masukkan begini teman-teman. Jadi kita pastikan buku kita. Jadi saya misalnya memiliki buku yang judulnya Web Programming ya. Nah, Web Programming
Kalau buku kita itu sudah terpublish, itu biasanya kita masukkan ke web, ini langsung terdeteksi. Misalnya web programming Fitri Marisa. Kalau kita klik gitu ya, nah ini kan langsung ada ya, langsung ada. Nah sekarang kalau kita melihat dari kebutuhan untuk menginputkan, nah maka kita bisa lakukan proses add ya, proses add, atau kita bisa search, ya. Jadi misalnya kita bisa melakukan search di sini, misalnya web programming misalnya ya, ini saya buat begini, web programming Fitri Marisa. Nah, kalau di sini kita tidak menemukan, kita tinggal klik add book. Nah, ketika kita klik add book, maka di sini disediakan isian data-data untuk kita klaim. Nah, cara mengklaim adalah kita pastikan ISBN kita ketikkan di sini. Nah, kalau kita lupa ISBN kita tinggal masuk ke Google ya, kemudian judulnya dan nama kita, kemudian langsung saja ISBN. Nah, ini sudah ketemu ya. Jadi kita copy, kita kopas ya, klik kanan salin ya. Setelah itu kita bisa klik kanan paste ya, ini tadi. Setelah itu cek ISBN. Nah, bentar, ini masih belum ketemu. Bentar ya, saya cekkan lagi. Ini mungkin ada kesalahan ya, saya coba lagi. Masuk lagi ke book ya, saya masuk book, kemudian saya masuk add book. Setelah itu saya coba untuk klaimkan lagi. Saya klaimkan lagi ya, kemudian cek ISBN. Nah, ini dicek, masih proses cek. Nah, ini ketemu ya. Nah, ketemu ini Perpusnas source, jadi sumber dari Perpusnas, kemudian select kategori, kategorinya buku referensi. Kemudian ini title-nya juga sudah, author name-nya, place-nya, ini Malang gitu ya. Kemudian tahunnya 2017. Kemudian, nah halamannya, kalau kita lupa halaman, kita tinggal gini aja, ISBN, kemudian page. Nah, ini nanti akan ketahuan. Nah, ini halamannya 259. Nah, mudah ya teman-temannya, dia tinggal diisikan. Kemudian cover book kalau kita belum punya, misalnya kita lupa, kita tinggal ini aja, kita tinggal masukkan ya yang tadi. Misalnya yang ISBN tadi kan ada covernya ya, ada cover, kita tinggal klik saja begini, kemudian kita tinggal simpan saja ya, kita tinggal simpan ya. Misalnya kita menggunakan aplikasi snipping tool ya, jadi kita tinggal simpan begini, kita klik new, kemudian kita crop gitu kan. Setelah itu kita tinggal simpan saja. Nah, misalnya saya simpan dalam cover. Oke. Setelah itu sudah punya kan? Nah, kalau sudah punya, kita tinggal browse saja. Browse, kemudian covernya. Setelah itu, ini previewnya kan ya. Kemudian kalau data-data sudah lengkap, kita tinggal claim book. Kita tinggal klaimkan dan ditunggu ya. Nah, ini you have already claim. Nah, artinya memang saya sudah melakukan klaim, jadi tinggal menunggu saja. Nah, ini kalau sudah selesai, berarti ini unverified. Ini berarti masih belum ya, masih belum diverifikasi. Jadi kita tinggal menunggu hasil verifikasi dari Sinta gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita memang tidak bisa otomatis ya teman-teman, kita tinggal menunggu. Oke. Nah, begitu juga untuk IPR misalnya kita punya IPR, kita tinggal menambahkan saja IPR-nya, terutama untuk nomor ya, nomor permohonannya berapa, atau nomor yang dikeluarkan oleh di bagian yang mengeluarkan IPR itu, nanti kita cek atau langsung kita cek di link webnya atau di sertifikatnya. Oke, seperti itu teman-teman ya untuk cara mengupdate di dalam Sinta yang baru, mengupdate profile, kemudian kita bisa melihat, memfilter, melakukan proses verifikasi. Itu juga seperti yang saya jelaskan tadi, memang harus
melalui verifikator. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman, itu saja untuk video kali ini. Jika suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.